Buku Dunia Arab halaman 238 sampai dengan halaman 243. Apakah Khalifah boneka yang terakhir menyerahkan jabatannya kepada Sultan Osmaniyah atau tidak? Seperti yang dikatakan orang dengan tidak dapat membuktikannya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa Sultan Turki di Istanbul lambat laun mengambil segala hak-hak istimewa khilafat dalam tangannya dan akhirnya juga gelaran khalif itu sendiri. Meskipun beberapa orang pengganti saling menggelari dirinya juga dengan gelaran khalifah dan juga siapa orang sebagai itu, namun gelaran ini hanyalah dipakai sebagai gelaran kehormatan dan tidak diakui orang di luar daerah kesultanannya. Naskah diplomatik yang pertama dan yang diketahui, yang memberikan gelaran khalifi kepada Sultan Osmaniyah dan mengakui otoritas keagamaan daripadanya atas muslimin di luar Turki, ialah Perjanjian Rusia-Turki dalam tahun 1774. Khalifah Sultan Istanbul menjadilah raja yang paling berkuasa di dunia, seorang ahli waris, bukan hanya dari Khalifah Baghdad, melainkan juga dari kaisar-kaisar Bizantium. Dengan penghancuran kekuasaan Mameluk dan pendudukan oleh orang Turki, maka pusat kekuasaan Islam berpindahlah ke barat. Kini pusat peradaban dunia mendekati barat. Penemuan Amerika dan Tanjung Pengharapan membawa kita dalam suatu zaman baru. Berakhirlah sejarah khilafat Arab dan ahala-ahala Muslim yang timbul dalam abad pertengahan di atas kerobohan kerajaan Arab. Mulailah masa penjajahan Osmaniyah atas dunia Arab. Bab 19, negara-negara Arab dewasa ini, abad pertengahan di Eropa sering dianggap orang sebagai masa kemunduran jika zaman itu dibanding dengan zaman klasik, zaman Yunani Romawi. Sebaliknya di negeri-negeri Arab, abad pertengahan itu tidak membawa kemunduran, akan tetapi ke negeri-negeri itu kemudian kelihatan serba merosot kebudayaan dan kekuasaannya. Selama 4 abad, dimulai pada tahun 1517, negeri-negeri Arab sebelah timur dijajah oleh Turki Osmaniyah dan selama masa itu pula bintang negeri-negeri tadi menurun di antara negara Muslim. Kerajaan Turki Osmaniyah lah yang dapat mendirikan kerajaan yang paling besar serta paling lama tahun berkuasa. Pada masa Sultan Osmanli, I Osmaniyah, orang Turki bukan saja hanya merebut negeri-negeri Arab tetapi juga seluruh daerah antara Kaukasus dan kota Wina. Dari Istanbul, ibu kota kerajaan itu, mereka menguasai daerah-daerah di sekitar Laut Tengah dan berabad-abad lamanya Turki merupakan faktor penting dalam perhitungan ahli-ahli politik di Eropa Barat. Sementara itu kota-kota yang masyhur seperti Medina, Damasik, Baghdad dan Kairo terdesak ke belakang, padahal dahulu kota-kota tadi merupakan ibu kota kerajaan-kerajaan besar serta pusat kebudayaan yang gemilang pula kota-kota tersebut hanyalah dijadikan tempat kedudukan gubernur provinsi dan garnisun-garnisun tentara yang dikirimkan dari Istanbul. Keadaan sedemikian ini jauh berlainan dengan keadaan beberapa abad sebelumnya, 4 kali tentara Arab dari Damasik dan Baghdad berangkat menyerbu Istanbul. Sebaliknya sekarang, kota Istanbul yang terletak di tepi Selat Bosporus mendapat kedudukan yang paling terkemuka. Kerajaan Khalifah-Khalifah Turki bukan saja hanya meliputi bangsa-bangsa Arab, akan tetapi berbagai-bagai bangsa lain pun yang beraneka agama dan bahasa dikuasai mereka dengan tangan besi. Semua bangsa-bangsa taklukan itu dikenakan pajak-pajak berat dan diperintahi secara kejam. Tidak mengherankan kalau bangsa-bangsa Arab dalam keadaan sedemikian tidak sanggup mencipta apa sekalipun dalam lapangan kesenian, ilmu pengetahuan atau kesusastraan. Kerajaan Turki Osmaniyah itu mencapai puncak kemegahannya pada masa pemerintahan Sultan Agung, 1520-1566, putra Sultan yang menaklukkan negeri-negeri Arab sebelah timur, Al-Masjrik. Tidak lama kemudian bintang kerajaan Turki pun mulai menurun. Mundurnya kekuasaan kerajaan itu mempunyai riwayat yang panjang dan berbelit-belit. Sejak Sultan Turki gagal dalam usaha merebut kota Wina pada tahun 1683, maka peranan kerajaan Osmaniyah pun di medan peperangan berubahlah. Sejak tahun 1683 tentara Turki kebanyakan hanya berusaha sekedar menangkis pukulan-pukulan musuh dan tidak bergaya lagi untuk melancarkan serangan-serangan. Organisasi negaranya lebih ditujukan kepada keadaan perang saja, jadi tidak cocok dengan keadaan damai. Daerah jajahannya terlampau luas, sehingga tidak dapat dikendalikan dengan seksama. Golongan-golongan penduduk sangat beraneka warna dan masing-masing golongan agama mempunyai otonomi menurut suatu sistem tertentu. Dengan demikian terbentanglah jurang yang lebar antara Muslim Turki dan Muslim Arab, tambahan pula pemusatan kekuasaan tertinggi dalam tangan Sultan Khalifah, sedang tidak tentu siapa di antara turunan-turunannya yang berhak menggantikannya. Semua hal inilah yang menjadi sebab sehingga organisasi kerajaan Turki itu lemah dalam segala-galanya.
Kemunduran kekuasaan Turki karena kemerosotan akhlak dan korupsi semakin terasa tatkala pada bagian kedua dari abad ke-18 negara-negara tetangga dan beberapa negara barat lain, seperti Rusia, Austria, Perancis, Inggris, mulai melirik ke arah jajahan Turki. Sejak masa itu mereka menganggap Turki sebagai orang sakit, the sick man of Europe, karena keadaannya kalang kabut. Dunia Arab yang dahulu meliputi daerah antara Persia di timur dan Spanyol di barat telah lama berkerut menjadi sekecil keadaannya pada permulaan abad ke-19. Kebangsaan dan bahasa Persia hidup kembali dan sudah lama sebelum abad ke-19 itu tampil ke muka. Spanyol boleh dikatakan telah lepas dari kekuasaan Habsyi sebelum Konstantinopel jatuh ke dalam tangan Turki pada tahun 1453, Afrika Utara, Mesir, Jazirah Arab dan daerah Bulan Sabit, tegasnya seluruh daerah dari Samudera Atlantik sampai ke Teluk Persia tetap memakai bahasa Arab dan tetap bercorak Islam hingga sekarang. Semua negeri tersebut, kecuali Maroko, termasuk wilayah kerajaan Turki hingga bagian yang pertama dari abad ke-19. Satu-satunya negara Arab yang penduduknya dari dahulu terutama menganut agama Nasrani ialah Libanon, di antara negeri-negeri yang dianggap sebagai negeri Arab dan yang pertama-tama direbut dari kekuasaan Turki ialah Aljazair, tahun 1830, kemudian negeri itu dijadikan oleh Perancis menjadi suatu provinsi dari negara itu. Sedang Tunisia dijadikan olehnya menjadi suatu protektorat dalam tahun 1881. Pada tahun 1912 Prancis, Spanyol dan Italia memegang tampuk kekuasaan di seluruh daerah Maroko sampai Libya. Karena seluruh bagian Afrika Utara tersebutlah yang pertama-tama dipisahkan dari dunia Arab lain dan dimasukkan dalam lingkungan pengaruh Barat, ditambah lagi karena Afrika Utara itu letaknya berdampingan dengan negeri-negeri yang bukan Islam, tegasnya karena penduduknya sebagian besar tidak berbahasa Arab. Semua hal inilah yang menjadi sebab sehingga perasaan kebangsaan mereka semakin luntur. Kelihatannya negeri-negeri tadi mencari jalannya sendiri-sendiri. Memang dari dahulu letaknya pusat dunia Arab ialah di Asia Barat dan Mesir. Sungguh pun Mesir terletak di Afrika Utara, tetapi kalau ditilik dari sudut sejarah dan kebudayaan, tentu Mesir merupakan bagian dari Asia Barat. Hingga Perang Dunia Pertama ada masanya di mana seluruh negeri-negeri Arab di Asia Barat termasuk Mesir betul-betul hanyalah dalam nama saja lagi termasuk wilayah kerajaan Turki Osmaniyah. Dalam masa sedemikian itulah Mesir, yang sudah diduduki oleh Inggris sejak tahun 1882, memutuskan pertalian dengan Istanbul. Syarif Hussein dari Hejaz Mekah, seorang turunan Nabi, turut memakai kesempatan itu untuk melepaskan diri dari Sultan Turki. Di samping itu ia mengajak orang-orang Arab lainnya supaya memberontak bersama-sama sambil mengimpikan hidupnya kembali khilafat dengan Mekah sebagai pusat dan dirinya sebagai kepalanya. Raja dari segala orang Arab, ini memproklamasikan dirinya menjadi khalifah dari semua muslimin pada tahun 1924, yaitu pada waktu mana Mustafa Kemal menghapuskan Khalifah Osmaniyah. Inilah percobaan yang kedua untuk mendirikan kerajaan Arab yang modern. Percobaan yang pertama dilakukan antara 1830-1840 oleh Muhammad Ali, Cudaiwa Mesir, dan yang menjadi cikal bakal ahala raja-raja yang 1,5 abad lamanya memegang kekuasaan di Mesir. Kedua-dua percobaan tersebut merugikan kerajaan Turki, akan tetapi gagal kedua-duanya karena waktunya belum tepat. Tegasnya usaha-usaha tadi itu kurang kuku dasar politiknya, karena rakyat dari negeri-negeri yang bersangkutan belum cukup mempunyai kesadaran. Di samping itu kepentingan-kepentingan mereka bentrokan dengan maksud-maksud Inggris serta negara-negara Eropa lainnya. Di sekitar Laut Tengah. Malah akhirnya Hussein diusir dari Mekah oleh Ibn Saud dan kehilangan segala haknya sebagai raja. Sejak itu Ibn Saudlah yang tampil ke muka sebagai kepala kaum Wahabiyah, kaum yang terkenal sangat berpegang teguh kepada peraturan-peraturan agama. Antara tahun 1900 dan 1925 raja yang cerdik dan tabah hati ini berhasil mendirikan suatu kerajaan yang meliputi seluruh daerah antara Teluk Parsi sampai Laut Merah. Kerajaannya terhitung yang paling besar di Jazirah Arab sejak masa Nabi Muhammad SAW. Nama Saudi Arabia diresmikan pada tahun 1932. Negeri tetangganya di sebelah barat daya, Yaman, dilepaskan oleh Imam Yahya dari kekuasaan Turki. Kemudian Imam Yahya ini mati terbunuh karena perbuatan para lawan politiknya di dalam istana. Kedua putranya, Imam Saif al-Islam dan Saud ibn Abdul Aziz, kemudian memerintah sebagai raja yang hampir-hampir tak mempunyai batas kekuasaan. Bagian-bagian dari Jazirah Arab diperintahi oleh para syaikh dan sultan, yang daerah-daerahnya merupakan protektorat dari kerajaan Inggris.
Paham-paham dunia barat dapat dikatakan belum merembes masuk ke dalam kerajaan Yaman dan Saudi Arabia.